Bab 11. Pasar, inti monster. Di benua Doki, mereka juga dikenal sebagai Magic Crystals. Inti monster adalah inti energi dalam monster sihir. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat keras. Saat menghadapi energi dunia yang keras seperti ini, bahkan Do Wang tidak akan mengambil risiko menyerap inti monster. Meskipun inti monster tidak dapat diserap secara langsung, itu adalah bahan inti dalam alkimia. Inti monster yang melewati pemurnian alkemis dapat diresapi dengan beberapa herbal untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selanjutnya, inti monster dapat ditempatkan di senjata. Senjata yang telah digabungkan dengan inti monster tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang meningkat, ia juga dapat memiliki efek Doki khusus, dan menjadi komoditas yang sangat dicari di daratan Doki. Selain senjata, inti monster juga dapat ditambahkan ke armor dan peralatan pertahanan. Peralatan defensif yang memiliki inti monster memiliki pertahanan ekstrim dan memberikan penggunanya jaring pengaman ekstra saat mereka dalam bahaya. Dengan banyaknya kegunaan, inti monster secara alami adalah item yang paling dicari dalam benua Doki. Tidak hanya Doze tetapi bahkan alkemis terhormat mencari secara langsung untuk inti monster tingkat tinggi untuk membuat pil tingkat kualitas yang lebih tinggi. Di bawah permintaan seperti itu, pasokan untuk inti rakasa di daratan selalu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli. Sehingga setiap kali inti tingkat tinggi muncul di setiap lelang atau pengaturan lainnya, segera dibeli dengan harga tinggi. Karena tingginya nilai inti rakasa, banyak kelompok tentara bayaran berspesialisasi dalam membunuh monster sihir untuk mencari nafkah, tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang mudah. Pertama, monster ajaib tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Karena sifat mereka yang licik dan metode serangan khusus, binatang ajaib bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama. Karenanya, tanpa kekuatanmu yang luar biasa, mencoba membunuh binatang buas sendirian tidak mungkin dan mungkin kehilangan nyawamu tanpa mendapatkan inti sihir. Bahkan jika Anda membunuh binatang ajaib, tidak semua binatang ajaib memiliki inti sihir. Kemungkinan binatang ajaib memiliki inti hampir acak sehingga kelompok tentara bayaran bisa memiliki setengah dari kekuatan mereka terbunuh mencoba membunuh monster sihir dan belum temukan inti. Insiden seperti ini selalu terjadi di benua Doki. Dengan demikian harga inti monster di benua Doki semuanya sangat mahal. Membawa Sun Er melalui jalan memutar, Xiao Yan akhirnya tiba di pasar yang sedikit ke selatan di kota. Di kota Wutang ada beberapa pasar berukuran sedang dan semuanya dikendalikan oleh salah satu dari 3 klan. Pasar Xiao Yan akan berada di bawah kendali klan Xiao. Meskipun berada di bawah kendali klan Xiao sebenarnya hanya menjaga ketertiban dan keamanan di pasar. Dan untuk kompensasi, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang mendirikan kios, mereka harus membayar pajak kepada klan. Ini adalah aturan benua Doki untuk waktu yang lama dan jarang ada orang yang mencoba menentangnya. Di pintu masuk depan pasar, ada 2 penjaga dari klan Xiao. Mereka pasti tahu Xiao Yan dan Sun Er. Menilai dari ketika para penjaga melihat mereka datang, para penjaga berhenti dan segera membungkuk. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke dalam dan melihat aliran orang yang tidak pernah berhenti. Dia tidak bisa menahan diri dari menjilat bibirnya. Tidak heran klan menjaga pasar di bawah kontrol ketat. Dengan ini banyak orang mengunjungi pasar. Keuntungan bagi klan tidak bisa rendah. Tuan muda ketiga, Nona Sun Er, apakah Anda ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya pusing melihat banyaknya orang, suara hormat terdengar di belakang mereka. Mendengar suara itu, Xiao Yan menoleh. Di belakangnya ada 7 hingga 8 lelaki yang mengenakan seragam klan Xiao. Pembicara itu tampak seperti pria dewasa berusia 30 tahun, mengenakan lencana dengan 6 bintang emas. Dia jelas bintang 6 Doze. Melihat keraguan di mata Xiao Yan, pria itu dengan jujur tersenyum dan berkata, "Tuan muda ketiga, aku memanggil Pei-en. Pemimpin klan menunjuk saya untuk menjadi pemimpin penjaga untuk menjaga keamanan di pasar. Ah, tahun lalu saat ulang tahun Tuan muda, aku, Pei-en datang." "Oh, itu Paman Pei-en." Xiao Yan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan Pei-en, perkenalannya membuat Xiao Yan tersenyum.
Karena pria itu secara pribadi ditunjuk oleh ayahnya, dia secara alami akan menjadi bawahannya. Tidak akan ada masalah dengan kesetiaan. Meskipun klan Xiao bukan kekuatan besar dan berpengaruh, klan dibagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para penatua, dia tidak akan pernah begitu baik dan hanya akan mengucapkan salam adat. Aku bosan di klan jadi aku memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Paman Peiyan, Anda harus pergi dan melakukan pekerjaan Anda. Jika saya memiliki pertanyaan, saya pasti akan bertanya kepada Anda. Suara muda Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun arogansi yang mungkin dimiliki oleh tuan muda normal. Sebaliknya, suaranya lembut dan penuh hormat. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan sedikit rasa bangga dan gembira. Dengan paman yang lain, senyum di wajah Peiyan melebar dan menjadi lebih tulus. Mengangguk-angguk, dia berkata, "Kalau begitu, nikmati melihat-lihat tuan muda ketiga. Orang-orang kami ada di seluruh pasar, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu maka panggil kami." Dengan hormat menganggukkan kepalanya, Xiaoyan menarik Sun Er dan jatuh ke gerombolan orang, menghilang dari pandangan Peiyan. Pali, bawa 2 orang pria dan ikuti tuan muda ketiga. Juga, peringatkan pencuri di pasar bahwa jika ada di antara mereka yang memiliki gagasan tentang tuan muda ketiga atau Sun Er maka mereka tidak perlu lagi berada di pasar ini. Melihat anak laki-laki dan perempuan yang menghilang, Peiyan berbalik dan wajahnya yang jujur digantikan oleh wajah yang licik dan cakap. "Ya, Kapten," salah satu pria menjawab dengan rendah dan dengan lambaian tangannya. Dia dan 2 pria lain juga pergi ke banyak orang. "Haha. Tuan muda ketiga masih sangat lembut. Itu memungkinkan orang untuk santai di sekelilingnya." Melihat ketiga pria itu berbaur dengan kerumunan, Peiyan tersenyum tetapi dalam sekejap, senyum itu berubah menjadi kerutan dan dia menghela nafas. Tuan muda ketiga adalah orang yang baik. Sangat disesalkan. Dengan menggelengkan kepalanya, Peiyan memimpin bawahannya yang tersisa dan pergi berpatroli di jalan-jalan. Dengan malas mengikuti Xiaoyan, Sun Er tidak sengaja melirik ke belakang dan tersenyum. "Xiaoyan GG. Peiyan cukup bagus." Xiaoyan menjawab dengan yuk dan memindai ke arah warung terdekat. Persepsi jiwanya jauh lebih besar dari orang normal sehingga dia bisa mendeteksi penjaga yang mengikutinya. Melihat ke depan, Xiaoyan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Memiringkan kepalanya, dia bercanda, 9 Duan Qi dan sudah bisa mendeteksi 3 penjaga bersembunyi. "Sun Er, cukup bagus." Sun Er menyalin Xiaoyan dan dengan manis mengangkat bahu, mengeluarkan kartu asnya, senyum, diam. Melihat Sun Er yang diam, senyum mulai terbentuk di bibirnya. Dengan ringan menepuk kepalanya, dia berbisik, "Meskipun saya tidak tahu siapa Anda atau dari mana Anda berasal, saya tahu bahwa Anda adalah saudara perempuan saya dan apapun yang terjadi di masa depan, saya akan selalu melindungi Anda." Senyum ringan, Xiaoyan mempercepat dan keluar dari garis keturunannya dari Sun Er. Kakinya berhenti. Sun Er menatap dengan matanya yang indah di belakang pemuda yang baru saja berbicara dengannya. Setelah berhenti sejenak, senyuman mulai merambat ke wajahnya yang lembut. Di antara kerumunan, sosoknya bergoyang-goyang, seperti lotus, elegan dan cantik. "Saudara." Sun Er adalah gadis yang sangat rakus, memiringkan kepalanya. Sun Er bergumam dan kemudian dengan cepat mengejar pemuda di depannya. Mengikuti Xiaoyan sementara dia memeriksa kios-kios di samping. Sun Er dan Xiaoyan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat dan mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang atau kekuatan fisik yang layak. Sementara Xiaoyan asyik mencoba menemukan inti monster, Xiao Sun Er yang bosan berjalan ke kios yang bersih dan dengan tangan putih pucatnya mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi memiliki sedikit ice silver yang membuatnya terasa dingin saat disentuh. Cocok untuk hari-hari musim panas. Selain itu, meskipun bahannya cukup sederhana, pengerjaan itu tidak buruk. Tepat ketika Sun Er memutuskan untuk membeli gelang itu, dia ingat bahwa dia telah meminjamkan semua uangnya kepada Xiaoyan. Sedikit berbalik dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada pemilik warung tua itu. Meletakkan gelang itu,
Dia dengan malas mulai bergerak maju. Sikapnya yang tenang tidak akan membiarkannya meminta siapapun untuk membeli sesuatu untuknya, bahkan jika itu adalah Xiaoyan. Setelah berjalan sedikit ke depan, tepat ketika Sun Er yang bosan memutuskan untuk kembali ke Xiaoyan, tawa yang jelas terdengar dari depan. Hah, bukankah ini Nona Sun Er? Hehe, aku tidak akan berpikir untuk menemukanmu di sini. Itu pasti takdir. Alis tipisnya berkerut ringan. Sun Er mencoba menemukan sumber suara tetapi hanya melihat sekelompok orang. Kelompok itu mengikuti di belakang seorang pria muda berpakaian mewah. Pemuda itu baru berusia 20 tahun ke atas dan cukup tampan. Wajahnya sedikit pucat tetapi matanya dipenuhi panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Dalam pandangannya juga ada sedikit nafsu birahi yang tak terkendali.